Salam damai. Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam channel Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini, Minggu 11 September 2022, Inspirasi Sabda bagi kita dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, "Ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka." Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai dia menemukannya? Kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkan domba itu di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, lalu kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, 'Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu.' Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa yang bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, pernahkah Anda mendengar peribahasa, "Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya"? Yang artinya, sekali Anda berbuat kesalahan atau berkhianat, maka untuk selamanya orang tidak lagi mempercayai Anda. Peribahasa itu seolah menegaskan bahwa jika seseorang berbuat dosa, maka tiada maaf bagi dia. Tak ada waktu, tak ada kesempatan bagi dia untuk memperbaiki kesalahan itu. Karena menurut peribahasa itu, setiap kali orang melakukan kesalahan, maka untuk selamanya ia akan tercap sebagai orang yang salah dan orang yang berdosa. Sadar atau tidak sadar, kita juga sering memiliki sikap atau pandangan atau penilaian terhadap orang seperti peribahasa itu. Jika ada seseorang yang berkhianat kepada kita, melakukan kesalahan apalagi fatal kepada kita, sering sekali kita tidak mampu memaafkan mereka. Bahkan mungkin kita tidak mau memaafkan. Bagi kita, tiada maaf bagi dia. Sekali kita disakiti, sekali kepercayaan kita dirusak oleh dia, maka untuk selamanya tiada maaf bagi dia.
Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan sikap yang sangat bertolak belakang dari apa yang disampaikan oleh pribahasa itu tadi. Yesus menunjukkan sikap yang sangat berlawanan dengan sikap kita pada umumnya, apalagi dengan sikap orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada masa itu. Kalau orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menganggap bahwa para pemungut cukai, orang-orang berdosa adalah orang yang hina, yang najis, sehingga mereka itu tidak punya hak untuk bisa berkumpul dengan orang Farisi yang menganggap dirinya suci, maka Yesus menunjukkan sikap yang sungguh berbeda. Ia justru dengan penuh kasih menerima para pemungut cukai dan orang berdosa itu. Bahkan Yesus mau makan bersama-sama dengan mereka. Kalau orang Farisi selalu fokus pada kesalahan dan keberdosaan orang dan memberikan penghakiman serta penghukuman, kalau Yesus, ia selalu fokus pada niat baik dan pertobatan orang lain, serta memberikan pengampunan yang membuahkan kehidupan dan keselamatan. Perumpamaan tentang domba yang hilang dan tentang dirham yang hilang yang disampaikan oleh Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mau mengatakan kepada mereka bahwa di mata Tuhan semua manusia itu berharga. Tidak ada yang lebih diistimewakan dari yang lain. Di mata Tuhan, semua manusia sama. Entah itu kaya, miskin, pintar, bodoh, hidup suci, atau penuh dengan dosa dan sebagainya. Semuanya itu dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Dan bagi semua orang berdosa, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk bertobat. Dan pada hari ini juga, melalui Injil yang kita dengarkan bersama, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, Ia mengajak kita untuk bertobat. Artinya, meninggalkan semua sifat-sifat lama kita yang menghambat kita untuk dapat menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan maupun manusia. Hal praktis yang bisa kita lakukan sebagai tanda pertobatan kita, misalnya, belajarlah mengurangi sifat menghakimi orang lain. Sebaliknya, sering-seringlah bercermin dan menilai diri sendiri dengan bertanya, siapakah aku di mata Tuhan? Saudara-saudariku yang terkasih, sadarilah dan syukurilah senantiasa bahwa kita yang berdosa dan lemah ini sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia memberi kesempatan supaya kita memperbaiki diri. Dan lihatlah, seperti yang dikatakan oleh Yesus, akan banyak malaikat Allah bersukacita karena pertobatan kita. Karena itu saudara-saudariku, mari sejak saat ini belajarlah untuk menjalani pertobatan kita dengan taat dan setia. Amin.